Pengantar Psikologi Umum. Bab 1. Pintu masuk ke dunia psikologi. Asal-muasal psikologi. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata-kata psike dan logos. Secara etimologis, psike berarti jiwa, roh, sukma, atma dan nyawa. Dan logos bermakna ilmu, kajian atau studi. Jadi secara etimologis, psikologi sering diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tentang roh. Arti psikologi sebagai suatu kajian, studies, tentang jiwa atau roh bertahan dalam waktu yang cukup lama. Terutama ketika psikologi masih merupakan bagian dari filsafat atau sering disebut dengan psikologi kuno. Para filosof ketika itu mendefinisikan psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa. Plato, Aristoteles, Socrates, dan sebagainya. Padahal sebetulnya arti psikologi secara etimologis ini kurang cocok diartikan sebagai ilmu jiwa. Karena apa yang dikaji atau diselidiki mengenai jiwa tidak kelihatan atau tidak bisa diinderawi. Apalagi berbicara masalah hakikat dari jiwa. Dewasa ini, para ahli psikologi modern tidak lagi mengartikan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah jiwa atau roh. Sebab apa yang dipahami tentang jiwa atau roh itu, tidak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Jiwa adalah sangat abstrak dan tidak bisa dilihat oleh panca indera. Tapi ia ada. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, yang artinya, mereka, orang kafir, menanyakan kepadamu hai Muhammad tentang jiwa atau roh. Maka katakanlah bahwa jiwa atau roh itu urusan Tuhan dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang jiwa atau roh itu, kecuali sedikit saja. Al-Isra 85. Petunjuk ayat di atas adalah sangat benar. Namun, bukan berarti menutup kemungkinan bagi manusia untuk mempelajari tentang persoalan jiwa. Akan tetapi memberitahukan kepada manusia bahwa kemungkinan untuk pengkajian jiwa secara menyeluruh, holistik, kelihatannya sangatlah tipis. Apa yang dipelajari oleh ilmuwan yang berkecimpung dalam disiplin ini adalah sebagaimana yang tersirat di akhir ayat Allah tersebut. Kecuali sedikit saja. Yang sedikit saja itulah yang coba dikaji atau diselidiki oleh para ilmuwan yang bersibuk diri dalam psikologi. Psikologi adalah merupakan ilmu pengetahuan mengenai persoalan kejiwaan individu yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat, sebagai hasil penelitian empiris. Psikologi bersifat saintifik sebagai hasil pemikiran dan penelitian empiris. Apa yang akan dipelajari oleh psikologi adalah segala sesuatu yang akan memberi jawaban tentang apa sebenarnya manusia itu. Mengapa ia berbuat, bertindak atau bertingkah laku demikian? Apa yang mendorongnya mengerjakan demikian? Apa maksud dan tujuan ia berperilaku demikian? Dan sebagainya. Jadi, semua hal itu bisa diprediksi dan diobservasi lewat gejala-gejala kejiwaan yang memicu manusia untuk melakukan segala gerak-geriknya. Aktivitas. Semua perilaku individu yang tampil ke permukaan merupakan bahan kajian psikologi untuk menganalisis gejala-gejala, sebab-sebab dan peristiwa-peristiwa mental individu yang bersangkutan. B. Pengertian psikologi. Beranjak dari keterbatasan pengetahuan manusia tentang persoalan jiwa, roh, inilah. Maka muncul berbagai pandangan, pendapat, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dalam hal pendefinisian di kalangan para ahli. Orientasi utama perbedaan pemaknaan tentang psikologi itu karena disesuaikan dengan minat dan aliran yang dianut para pengkajinya. Berikut ini adalah beberapa definisi psikologi yang dikemukakan oleh para pakar di antaranya Musen dan Rosenzweig, 1975, yang menyatakan bahwa pada masa lampau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang mind, pikiran, atau the study of mind. Tapi dalam perkembangannya, kata mind berubah menjadi behavior, tingkah laku, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Morgan, 1961, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Crow dan Crow, 1958, menyatakan, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku manusia dan hubungan manusia dengan yang lainnya. Menurut Woodward dan Marquis, 1957,
Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Dan Moskowitz dan Orgel, 1969, menyatakan bahwa psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian eksperimental. Pokok persoalannya adalah tentang tingkah laku manusia. Tujuannya untuk melengkapi pengertian mekanisme aktivitas manusia dan penyesuaian dirinya, sehingga memungkinkan manusia untuk memperbaiki dirinya. Berdasarkan gambaran pengertian psikologi di atas, ternyata kajian psikologi tidak hanya terbatas pada perilaku manusia saja, tetapi juga hewan. Namun, pembahasan tentang tingkah laku hewan tidak dikemukakan di sini secara detail. Di sisi lain, kendati pun definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar tersebut agak berbeda, namun pada intinya mereka mempunyai analisis yang sama, yaitu terfokus pada segala gerak-gerik, tingkah laku manusia, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Dari itu, untuk keperluan buku ini kita akan mencoba memformulasikan pengertian psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji dan menelaah berbagai tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Dalam definisi di atas kita dapat melihat beberapa unsur yang tersurat dan tersirat. Di antaranya, 1. Ilmu pengetahuan, sains, yaitu suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Psikologi di samping sebagai ilmu, juga merupakan sebagai seni, karena ketika penerapannya di dalam realitas kehidupan manusia sehari-hari, diperlukan suatu keterampilan dan kreativitas tersendiri. 2. Tingkah laku atau perbuatan, behavior, yaitu segala kegiatan yang lebih konkret dan dapat diamati dengan panca indera. Maka perilaku lebih mudah dipelajari daripada jiwa, roh. Maka lewat proses pemahaman terhadap tingkah laku, kita akan dapat mengenal seseorang. Tingkah laku di sini mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi segala manifestasi hayati dan seluruh aktivitas, tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang disadari ataupun tidak disadari oleh individu yang bersangkutan. 3. Lingkungan, yaitu tempat di mana manusia hidup, berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri dan mengembangkan diri. Manusia selain menerima pengaruh dari lingkungannya, juga merespons lingkungan sekitarnya. Lingkungan secara umum dapat dibedakan menjadi dua. A. Lingkungan dalam, internal environment, yaitu sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, seperti keadaan di dalam tubuh manusia, perasaan, pikiran, dan sebagainya. B. Lingkungan luar, external environment, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri individu, seperti mencontoh orang lain, belajar, berinteraksi sosial, dan sebagainya. C. Ruang lingkup, objek dan sistematika psikologi. 1. Ruang lingkup kajian psikologi. Secara umum ruang lingkup psikologi dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu 1. Psikologi yang mempelajari atau menyelidiki manusia. 2. Psikologi yang mengkaji dan menyelidiki hewan, yang umumnya lebih dikenal dengan psikologi hewan. Ilmu ini mempelajari tentang manusia secara utuh dalam lingkungan di mana ia berada. Pengkajian lebih terfokus pada segala perbuatan, tindak tanduk, gerak-gerik dan kondisi yang dialami oleh individu di tempat mereka hidup, berkomunikasi dan berinteraksi. Mengapa manusia berperilaku dan bertindak demikian, dan sebagainya. Selanjutnya, coba diinterpretasikan secara holistik untuk melihat hubungan antar variabel, internal dan eksternal, yang mendasari perilaku tersebut. Disiplin ini juga akan mengupas tuntas berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku antar pribadi, kelompok dan masyarakat. Ringkasnya, telah banyak hasil penelitian ilmiah telah dilakukan para ahli untuk memahami gejala, peristiwa, gangguan kejiwaan dan keadaan manusia dalam kehidupan ini. Dalam pada itu, psikologi selain mengkaji dan menelaah tentang manusia dan perilakunya, disiplin ini juga mengulas studinya mengenai hewan dan perilakunya. Hewan di realitas kehidupannya juga mempunyai kemiripan perilaku dengan manusia. Misalnya, beranak pinak, merawat dan mengasihi,
keluarganya. Hewan juga punya habitat dan komunitasnya, yang di dalamnya mereka juga berinteraksi dan penuh keakraban antar satu dengan yang lain. Karenanya, gambaran ini akan membawa kita untuk melihat arah kajian psikologi secara luas, sistematis dan terobjek. 2. Objek psikologi. Objek pembahasan psikologi pada umumnya juga sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu memfokuskan pada sesuatu hal yang hendak diselidiki atau dikaji. Baik kajian itu secara menyeluruh, holistik, maupun penyelidikannya secara khusus. Ketika psikologi masih bercokol dalam dunia filsafat dan sebelum tahun 1900 orang membagi disiplin psikologi ke dalam dua topik pokok bahasan, yang disebut dengan objek material dan objek formal. A. Objek material, yaitu objek yang dipandang secara komprehensif. Objek ini dalam psikologi adalah manusia. Manusia di samping menjadi objek kajian psikologi juga menjadi objek bagi disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, kedokteran, pendidikan, biologi, ilmu hukum, dan sebagainya. Semua objek materialnya adalah manusia. B. Objek formal, yaitu objek yang berfokus pada aspek yang hendak diutamakan dalam penyelidikan. Dalam hal ini objek formal psikologi sangat beragam sesuai dengan perubahan zaman, minat dan pandangan para pakar masing-masing. Pada zaman Yunani sampai abad pertengahan misalnya, yang menjadi objek formal psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada era René Descartes, 1596 sampai 1650, objeknya adalah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita, seperti perasaan, tanggapan, emosi, hasrat, kemauan, dan sebagainya. Sedangkan psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud, 1856 sampai 1939, yang menjadi objek kajian utamanya adalah gejala-gejala ketidaksadaran. Sedangkan para penganut aliran behaviorisme yang muncul di Amerika pada awal abad ke-20, yang menjadi objek formalnya adalah perilaku manusia yang tampak saja, lahiriah. 3. Sistematika psikologi. Setelah psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang otonom, berdiri sendiri, dan diakui oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886 atau akhir abad ke-19. Maka sistematika pembahasan psikologi juga telah dimilikinya sendiri, baik keteraturan dalam pencabangannya maupun keteraturan dalam bidang-bidangnya. Secara garis besar psikologi dibagi ke dalam dua golongan utama. 1. Psikologi metafisika, yaitu psikologi yang menyelidiki masalah hakikat jiwa, seperti yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles. 2. Psikologi empiris, yaitu psikologi yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dengan menggunakan observasi, eksperimen dan pengumpulan berbagai macam data yang berkaitan dengan gejala-gejala kejiwaan manusia. Menurut Ahmadi dan Supriyono, 1991, namun bila diulas berdasarkan lapangan yang diselidiki kemudian, psikologi empiris ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu 1. Psikologi umum, yaitu suatu pengkajian psikologi mengenai gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. 2. Psikologi khusus, yaitu suatu penyelidikan psikologi tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sesuai minat, pandangan dan tujuan tertentu. Misalnya, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan sebagainya. Sedangkan, bila ditinjau dari sudut kegunaannya, Ahmadi dan Supriyono, 1991, menerangkan bahwa disiplin ini dapat dibedakan menjadi 1. Psikologi teoritis, yaitu psikologi yang mengkaji gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri, jadi belum dihubungkan dengan praktik sehari-hari, mengembangkan teorinya saja untuk menambah wawasan tentang ilmu kejiwaan. 2. Psikologi terapan, yakni psikologi yang mempelajari segala sesuatu tentang perilaku untuk dipergunakan dalam praktik. Misalnya, psikoterapi, psikodiagnostik, psikologi pendidikan, dan sebagainya.
Berangkat dari berbagai uraian pembagian psikologi di atas, maka sebagaimana kita ketahui terdapatlah keberagaman pengkajian dan penerapan psikologi di kehidupan sehari-hari seperti psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi keluarga, psikologi remaja, psikologi hukum, psikologi manajemen, psikologi kedokteran, patopsikologi, psikologi sosial, dan sebagainya. Tujuan mempelajari psikologi dan aplikasinya. Pada umumnya orang mempelajari suatu ilmu pengetahuan untuk diketahui, dipahami dan coba diterapkan dalam kehidupannya. Demikian pula halnya dengan orang mempelajari psikologi adalah untuk menjadikan hidupnya supaya bahagia dan sejahtera. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan ini telah merambah ke segala segmen kehidupan manusia. Dengan mempelajari psikologi, maka individu tidak ragu-ragu lagi mengubah sikap dan cara hidupnya, tingkah laku serta pergaulan dalam kehidupan sosialnya, dan sebagainya. Misalnya, dulu orang mengira bahwa orang gila itu disebabkan oleh kerasukan setan. Tapi sekarang orang-orang telah berubah cara pandang dan pendapatnya. Dulu orang sering marah terhadap anaknya jika tidak mau belajar. Tapi setelah mereka mendalami psikologi kemarahannya bisa dikendalikan. Mengapa manusia sekarang tidak lagi memarahi anaknya bila tidak mau belajar? Jawabnya, karena kita telah mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak kita sejak lahir hingga dewasa. Kita tidak lagi memaksa anak kita jika mereka tidak ada minat dan bakatnya terhadap suatu pengetahuan. Jadi, kebutuhan akan disiplin ini boleh dikatakan adalah sesuatu yang primer dalam dinamika kehidupan manusia. Psikologi akan membantu orang dalam hal penyesuaian diri terhadap berbagai objek yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang pendidikan, untuk memahami proses yang timbul dalam situasi pendidikan, sehingga suasana pembelajaran berlangsung efisien dan efektif, maka dibutuhkan dasar-dasar pemahaman individu dan prinsip-prinsip psikologi. Dalam pendidikan, hal utama dan mendasar yang perlu diperhatikan adalah anak didik, karena mereka sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan. Jadi, pemahaman guru akan proses perkembangan anak didik merupakan suatu faktor kelancaran proses pembelajaran yang efisien. Kemudian faktor sosial ekonomi si anak, yang mempengaruhi kegiatan pendidikan. Seseorang pada gilirannya dianalisis secara holistik untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Ringkasnya, aplikasi psikologi dalam dunia pendidikan adalah menyangkut persoalan pertumbuhan dan perkembangan masalah belajar, masalah kesehatan mental, dan perihal penilaian dan pengukuran. Hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Psikologi dalam melakukan aktivitasnya tidak bisa melepaskan diri dari disiplin ilmu lainnya. Bahkan sebaliknya psikologi membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial, terutama yang secara langsung menyangkut kehidupan manusia. Di antaranya, hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi memusatkan perhatiannya pada unsur-unsur atau gejala khusus dalam masyarakat dengan menganalisa kelompok, hubungan antar kelompok atau individu, dan proses-proses yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat. Psikologi juga mempelajari perilaku manusia selaku anggota masyarakat, sebagai manifestasi dari aktivitas rohaniahnya, terutama dalam hubungannya dengan individu lain. Perbedaan yang jelas di antara kedua ilmu tersebut terletak pada objek formalnya. Bantuan sosiologi kepada psikologi adalah dalam upaya memberikan pemahaman mengenai faktor lingkungan sosial. Hubungan psikologi dengan antropologi. Bantuan antropologi terhadap psikologi, khususnya terhadap psikiatri, sangatlah besar. Sehingga dalam perkembangannya yang terakhir lahir suatu cabang baru dari antropologi, yaitu antropologi in mental health. Di antara penyakit-penyakit jiwa yang diobati oleh para ahli penyakit jiwa, psikiater, ternyata ada yang tidak disebabkan oleh kelainan-kelainan biologis atau kerusakan dalam organisme, melainkan karena jiwa dan emosi-emosi yang tertekan dan frustasi. Keadaan tertekan jiwa ini disebabkan dan dilatar belakangi oleh aspek-aspek sosial budaya yang menjadi penyebab timbulnya penyakit jiwa ini adalah bidang kajian atau pembahasan antropologi. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, sebab keduanya punya interaksi timbal balik.
Ilmu pendidikan sebagai suatu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai tua. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila tidak menisbahkan diri kepada psikologi perkembangan. Demikian juga watak dan kepribadian individu akan ditunjukkan oleh psikologi. Karena eratnya interaksi di antara kedua ilmu itu, maka timbullah edukasional psikologi. Bahkan dalam perkembangan yang selanjutnya muncul lagi ilmu yang baru yang disebut ilmu tentang cara mendidik. Hubungan psikologi dengan fisiologi. Fisiologi mempelajari semua organ tubuh manusia sebagai organisme. Fisiologi mengkaji bagaimana proses bekerjanya organ-organ tubuh kita. Otak, otot, hati, mata, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Misalnya bagaimana kerjanya, serta interaksi antara organ yang satu dengan organ yang lain. Selain itu, fisiologi juga menelaah bagaimana fungsi tubuh, organ-organ, itu bekerja dengan baik akibat adanya penggerak daya tubuh, jiwa. Dalam analisa psikologi manusia bergerak karena adanya prosesi motorik, gerakan, motif, dorongan, konasi, nafsu, kognisi, pikiran, afeksi, perasaan. Semua ini dipengaruhi dan dipicu oleh jiwa dari dalam diri individu. Respons terhadap stimulus yang diterimanya. Hubungan psikologi dengan ilmu alam. Melacak pada historikal perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu alam adalah disiplin ilmu yang pertama-tama memisahkan diri dari filsafat. Ilmu alam terlahir berdasarkan data dan fakta dari hasil penelitian, eksperimen, terutama di laboratorium. Metode eksperimen dianggap lebih objektif bila dibandingkan metode spekulatif yang digunakan dalam filsafat. Pada awal abad ke-19 Masehi, psikologi dalam risetnya banyak terpengaruh oleh ilmu alam. Psikologi disusun berdasarkan hasil eksperimen, sehingga lahirlah psikoklinis, psikoterapi, behaviorisme, dan sebagainya. Akan tetapi pada gilirannya, psikologi menyadari bahwa objek penyelidikannya adalah manusia dan tingkah lakunya yang hidup dan selalu berkembang. Sementara ilmu alam objeknya adalah benda mati dan rancu bila psikologi mengikuti arus ilmu alam. Dari gambaran sekilas di atas, kita bisa menganalisa dan memahami bahwa hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya sangat erat, terutama dengan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu yang objek kajiannya makhluk hidup lainnya. Semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan manusia, tak terlepas kaitannya dengan psikologi.